Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rahmansyah. Saya dari kelas pengelolaan sistem komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penunjang keputusan atau decision support system. Dalam decision support system ini terdapat beberapa komponen, yaitu seperti data, model, pengetahuan, komunikasi, dan dokumen. Selanjutnya untuk itu saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Sistem pendukung keputusan atau decision support system dapat kita definisikan sebagai sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan dan mendukung kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah semi terstruktur dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Sistem ini menggunakan dan memanfaatkan data dan model yang diinput oleh pengguna untuk menyelesaikan masalah-masalah dan memberi solusi alternatif sehingga memudahkan pengambilan keputusan suatu masalah. Tujuan dari pengembangan aplikasi sistem penunjang keputusan ini tidak dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pengambilan keputusan. Nah, tetapi tujuannya yaitu untuk memfasilitasi perangkat interaktif yang digunakan oleh pengambil keputusan tersebut untuk melakukan berbagai analisis mendalam menggunakan model-model yang sudah tersedia. Nah, selain itu, SPK ini membantu manajer perusahaan atau organisasi dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur dan mendukung pertimbangan manajer, dan bukan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer, tetapi untuk mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer tersebut, serta untuk meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil. SPK ini memiliki beberapa karakteristik, yang diantaranya itu yang pertama, SPK ini merupakan sistem berbasis komputer dengan antarmuka atau antar mesin dengan pembuat keputusan. Yang kedua yaitu bersifat adaptif dan interaktif serta antarmuka yang mudah digunakan. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga yaitu memiliki kewenangan penuh untuk mengontrol seluruh tahap dalam sistem penunjang keputusan. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu mampu memberikan solusi atas masalah yang tidak terstruktur bagi perorangan atau kelompok. Yang kelima yaitu membutuhkan komponen-komponen penting seperti data, basis data, dan metode analisa keputusan lainnya. Kemudian SPK mampu beradaptasi setiap saat dan bersifat fleksibel. Karakteristiknya yang terakhir yaitu membantu menyediakan alternatif pilihan bagi pembuat keputusan untuk menyelesaikan permasalahannya, bukan mengganti posisi yang sebagai pembuat keputusannya, tapi lebih mendukung dan menyediakan alternatif bagi pembuat keputusan tersebut. Nah, ini merupakan komponen-komponen sistem pendukung keputusan. Di sini ada gabungan dari pengelolaan data dan pengelolaan model akan menjadi pengelolaan dialog dan akan menghasilkan sebuah user. Pengelolaan data atau database manajemen merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data. Data yang merupakan suatu sistem pendukung keputusan dapat berasal dari luar maupun dari dalam lingkungan. Nah, untuk keperluan sistem pendukung keputusan, diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Kemudian yang kedua yaitu model base atau model database. Merupakan suatu model yang mempresentasikan permasalahan
ke dalam format kuantitatif sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan. Di dalamnya itu termasuk tujuan dari permasalahan, komponen-komponen yang terkait, batasan-batasan yang ada, dan hasil dan hal-hal yang terkait lainnya. Model database ini mungkin menjadikan pengambilan keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan solusi alternatif. Yang ketiga ada user interface atau pengelolaan dialog. Ini merupakan penggabungan antara dua komponen sebelumnya, yaitu database management dan model database, yang disatukan dalam komponen ketiga, yaitu user interface. Setelah sebelumnya dipresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer, UI atau user interface ini menampilkan keluaran sistem bagi pemakai dan menerima pemasukan dari pemakai ke dalam sistem pendukung keputusan. Nah, kemudian sistem pendukung keputusan ini memiliki tahapan-tahapan. Ada beberapa tahapan dalam sistem penunjukan keputusan ini. Yang pertama itu yaitu tahap pemahaman atau intelligence phase, yaitu aktivitas menyelidiki lingkungan dengan kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan. Pembuat keputusan akan mengumpulkan sejumlah informasi dan data mentah. Kemudian data tersebut diolah dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang menentukan masalahnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap perancangan atau design phase. Di tahap ini kita dapat menemukan, mengembangkan, dan menganalisa arah tindakan yang mungkin dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut merupakan aktivitas dalam memahami masalah dan untuk menghasilkan cara pemecahan dan untuk memvalidasi dan memverifikasi apakah cara pemecahan tersebut dapat dilakukan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada tahap yang ketiga yaitu tahap pemilihan atau choice phase. Ini itu memilih arah tindakan tertentu dari sebuah arah tindakan yang ada. Fase pilihan adalah fase di mana suatu keputusan yang nyata dan diambil untuk suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Batas antara fase pilihan dan desain sering tidak jelas karena aktivitas tertentu dapat dilakukan selama kedua fase tersebut dan karena orang dapat sering kembali dari aktivitas pilihan dan ke aktivitas desain. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap implementasi atau implementation phase. Tahap ini itu dilakukan penerapan terhadap alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Implementasi suatu solusi yang diusulkan untuk suatu masalah adalah inisiasi terhadap hal baru atau pengenalan terhadap perubahan. Itu merupakan tahap-tahapan dalam sistem penunjang keputusan. Kemudian di sini ada jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur ini merupakan keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real time, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusannya sangat jelas dan keputusan ini diambil pada manajemen tingkat bawah. Kemudian ada keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur ini merupakan keputusan yang mempunyai sifat yakni dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap dilakukan oleh pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan oleh keputusan semi terstruktur yaitu bisa spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Kemudian ada keputusan tidak terstruktur. Keputusan tak terstruktur merupakan keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi.
Keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas yang membutuhkan informasi umum, luas, internal, dan eksternal. Nah, ini contoh aplikasi DSS, di mana ini merupakan diagram kinerja karyawan dari hari ke hari. Di sini bisa menampilkan diagram hari pertama kinerjanya nilainya sekian, hari kedua sekian, hari ketiga sekian. Nah, ini merupakan alat ukur kinerja dari karyawan di perusahaan tersebut. Contohnya seperti ini. Ini bisa dipakai untuk menentukan keputusan untuk karyawan. Kemudian manfaat sistem pendukung keputusan yaitu yang pertama, sistem pendukung keputusan dapat memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, dapat membantu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama dalam isu yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Kemudian yang ketiga, dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat dan hasil yang lebih dapat diandalkan. Dan yang keempat yaitu dapat mengurangi dan mencegah biaya operasional yang lebih banyak untuk menganalisis secara manual. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi sistem penunjang keputusan atau decision support system. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Tunggu video saya berikutnya.